Jadi ini lokasinya sini Abu ya? Iya. Itu sungai apa tuh Abu ya? Cisadane. Oh, Tempat saya mancing di sini. waduh. Jadi saya tempat yang ada sejarahnya ya. kalau mencari inspirasi turun ke bawah. Di situ ya? Sejajaran sepanjang Ciliwung Cisadane ya. Mantep. Jadi kayak apa? Sunan Kalijogo dong di kali. Sunan Kalijogo bertapa. Menginspirasi memang. Kayak Sambil melatih kesabaran itu. iya. Semoga target mancing dapat ikan. Amin, amin. Kadang-kadang enggak sih. Iya, iya, Melatih iya, iya. kesabaran mancing. Iya ya. Lagi viral ini mancing-mancing ini. Abu ya. Iya, mantap. Pak, Dari jam berapa kita berangkat? tadi Ba'da Duhur tadi Abu ya. Iya, jadi yang ini itu Gimana? keluarga santri saya ini ada keluhan itu hasil medis kan liver. Cuma karena keluarga pengen ikhtiar gitu ya, ya berusaha lah supaya berharap cepat sembuh gitu kan. Karena dari medis Itu belum ada belum ada hasil sesuai harapan, akhirnya dibawa ke beberapa yang katanya bisa lah menangani hal seperti itu, dan banyak masukan, banyak keterangan katanya karena aktivitasnya suka ke Kali Cisadane, cari ikan, ngejala atau mancing, leger gitu. Nah, ada orang buang sial atau buang apa, situ nggak kenal sama dia, akhirnya yang kena ya beliau yang sedang sakit ini Kang Asep. Nanti ya gimana silakan. tapi yang dirasakan apa? Itu sakitnya kenapa sakitnya? Pokoknya mah kalau kata orang Sunda mah tepararubu rarasaan tuh banyak yang dirasa. Yang pastinya nggak enak semua. Terus fisiknya yang terganggu apanya sekarang fisiknya? Sekarang agak Perut. iya, Kenapa perutnya? Gede? agak gede. Wah. Agak kurus gitu. Udah berapa tahun kira-kira? Dari sebelum puasa, kejadian belum lama. Oh, belum lama. Iya. Siap-siap Tapi bismillah. udah coba ke medis, udah coba ke beberapa. Ya ngerti lah gitu. Karena di sini kan masih di wilayah dalam lah gitu ya. Iya. Jadi ada Kemungkinan ke sana mungkin ya. sejarah-sejarah yang ditinggalkan orang tua dulu masih banyak dipakai juga. Iya. Ya mudah-mudahan nanti didoain sama Ya kita cek ya, kita berdoa bersama nanti Abu ya. Kalau memang itu memang non medis ya non medis, kalau medis ya medis gitu. Kita jadi biar nggak ada dusta di antara kita, harus kita itu kan kita cek dulu. Oke lah, berarti kita masuk aja. Tempatnya mana? Sini. Ya, sini. Oke, ayo. Buya dulu. Pak, bentar. Iya. Bu Mina asal deh. Iya. Assalamualaikum. 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 Isi. Pak. Ini izin saya dokumentasi ya Pak, boleh ya? Iya, boleh. Untuk dokumentasi aja, biar ada edukasi, sekaligus edukasi tentang perjalanan saya. Nggak ada bermaksud riak sih sebenarnya, tapi publik ini perlu paham bahwa semua yang terjadi dalam alam semesta ini pasti ada musababnya kan gitu. Ya. Alhamdulillah. Ya, ini tadi saya dikabarin sama beliau, Abuya, tentang Bapak. Kebetulan uminya lagi di sini. Oh, ya. Nerima umi langsung. Oh, siap. Ya. Jadi itu begitu itu. Jadi kalau makan sedikit udah kenceng gitu. Perutnya ya? Iya. Jadi bunyi terus gitu. Bunyi terus. Ya. Terus udah berapa lama kalau beli saya? Kalau parahnya mah belum 1 bulan juga, baru 2 mingguan lah parahnya mah. Tadinya mah gemuk gitu. Ini Asep gemuk katanya gitu. Ya udahlah sehat gitu. Itu belum terasa sakit. Gitu. Pas udah kelamaan kok badannya kurus. Jadi yang langsung habis tadinya mah itu badan langsung habis. Iya. Sebelumnya sudah diperiksakan untuk secara medis sudah. Untuk medis Ya, dokter. begitulah, begitu aja. Namanya di kampung ya, cuman hanya begitu. Jadi kita kurang ini lah. Pas kemarin dibawa ke dokter sampai dirawat. Ada seminggu tuh sampai dirawat, katanya liver gitu. Udah tuh pulang kemarin udah juga
ini apa tuh diperiksa ulang lagi kemarin. Ya. Nah, katanya harus ke rumah sakit, pindah rumah sakit di situ katanya enggak. Iya. Gitu. Jadi hari Senin besok tuh suruh ke mana RSUD mana tuh di situ Ilwiliang katanya. Ya Umi mah karena Allah mudah-mudahan jangan sampai ke rumah sakit lagi lah, pengen sehat. Amin. Bismillah. Sampai Kak. Ya. Terus kalau untuk ke praktisi spiritual mungkin ke orang-orang yang katakanlah pintar udah pernah? Ya udah pernah sih, cuman nggak diterusin sama Umi. Kenapa? Jadi suruh segala ada apa tuh, ada telur-telur gitu ya. Jadi Umi tuh kurang ini gitu. Kurang yakin ya? Jadi sama Umi nggak diterusin. Oh. Langsung masuk ke rumah sakit gitu. Nggak diterusin, cuman dia 1 kali aja ke sini. Iya. Hasilnya apa katanya nih? Cuma Harus buat telur beri- itu enggak. karena penyakit apa kata orang pintar itu? Ya karena penyakit apa ya, biasa lah katanya penyakit apa ya lah. Kiriman. Gitu, penyakit kiriman lah gitu. Jadi suruh ada telur selang katanya gitu, suruh ada kembang gitu. Jadi Uminya kayaknya nggak yakin gitu, jadi udah pinin aja mau Umi. Iya. Ada lagi, satu lagi, ini mah harus ke rumah sakit lah, harus ke dokter ini mah gitu, ini mah gitu katanya, soalnya ini katanya harus gitu. Ya udah kita itu langsung dirawat. Iya. Udah. Akhirnya ini masih begini-begini juga. Tadi pas kita ngobrol-ngobrol begini tuh, dia nangis. Kata Umi ada apa? Gitu. Dia bilang kan nggak suka nangis dia mah. Kasih yang terbaik sama Allah. Ya mudah-mudahan Kita pun datang ke sini pengen silaturahmi sama Umi karena Iya. Agunawani sering sama kami tiap hari. Makan bareng, ngaji bareng, Iya. berjuang bareng lah. Alhamdulillah, Pas dengar alamin. cerita ada keluarga kakak sakit, udah banyak upaya. Terus saya punya guru, Iya. bukan ada Aki sama Roso, Punya saudara bukan guru, punya saudara lah. Nah, guru lah guru saya juga gitu kan. Banyak kasih pengalaman juga ke saya kan, pengalaman tukang guru gitu. Akhirnya ya udah saya curhat sama beliau dan mohon kesediaan beliau untuk alhamdulillah Alhamdulillah Dia udah ada, kenal iya, untuk ada silaturahmi rezeki ke Umi sini. juga bisa ke sini ya. Iya. mudah-mudahan manjang silaturahmi, manjang saudara. Amin. Ya, intinya saya sampaikan lagi, sebenarnya sesuai di firman Allah itu sudah ada di Yasin surah 30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum fa wal fasir. Sungguhnya masalah yang terjadi dalam hidup itu sebab dari perbuatanmu sendiri. Itu suratnya udah jelas. Itu ayat kehidupan ya. Jadi masalah apapun yang terjadi di dunia ini sudah jelas tersirat di situ. Dan saya meyakini bahwa sesungguhnya orang yang bermasalah itu pasti punya salah. Iya. Pasti punya salah. Salah sama siapa? Ya dicek. Hablum minallah, hablum minannas. Hubungannya dengan Allah mungkin karena terlalu jauh mungkin, atau kurang sedekah, atau kurang tepat sholatnya gitu ya. Tapi malu manusia, saya pun seperti itu. Saya bukan orang baik, tapi saya selalu berusaha untuk berbuat baik. Dan saya di sini mohon maaf nih ya Umi ya dan semuanya, saya bukan dukun, bukan. Saya juga bukan paranormal. Kalau saya pria normal gitu. Jadi saya masih punya nafsu, saya masih punya rasa sedih juga, saya masih punya rasa apa ya, emosi juga sama. Tapi kita sama-sama belajar dari pengalaman ya. Gak ada orang suci kecuali Rasulullah dan para waliullah. Yang banyak sekarang orang sok suci, bukan suci, sok suci ya kan gitu. Tapi abang bisa diajak ngobrol ini? Bisa. Oh. Bisa. Cuman dia baru itu sekarang tuh baru nangis aja. Nangis itu baru tadi kita pas ngobrol dia nangis. Nangis ketemu ada apa kan nangis itu. Terus nangis terus dia. Iya. Ngomong biasa masih sehat. Makan juga masih. Insya Allah kalau saya insya Allah sehat, bisa sehat insya Iya Allah. mudah-mudahan lah. Tenang ya, Semangat. insya Allah. Selama abang yakin bahwa kesembuhan itu milik abang dari Allah ya, dan Allah itu Rahman Rahim, Allah itu ya Hakim, adil. Semua orang yang di dunia ini pasti mendapatkan masalah. Kalau kepingin nggak dapat masalah, mati solusinya. Udah nggak ada masalah. Ya. Tinggal masalah di yang berakhir. Gitu. Mudah-mudahan habis begini dia ada hikmahnya dikasih. Amin. Iya, dia dikasih apa tuh hidayah sama Gusti Allah gitu bisa ibadah sama Gusti Allah. Itu anak ini anak pertama ini. Anak pertama Umi. Yang dimau Allah itu iktiraf.
I'tiraf itu pengakuan. Kayak sirnya Abu Nawas itu. Ilahi lastu lil firdausi ahlan. Ya Allah, saya itu nggak pantas masuk surga karena saya banyak dosa. Tapi saya juga nggak kuat akan panasnya api neraka, kan gitu. Nah, itu yang dimau Allah seperti itu, pengakuan. Akui saja bahwa kita salah. Karena selama kita tidak mengakui kita salah, maka ampunan Allah nggak ada. Kalau ampunan Allah sudah ada, insya Allah semuanya beres. Itu saya yakin di situ. Itu Bang. Insya Allah sehat selama Abang yakin. Nanti saya coba, saya terapi. Jadi saya menggunakan terapi saya namanya Suhu Sambung Rosok. Suhu Sambung Rosok itu metode terapi ruwat dengan sholawat. Jadi energi negatif apapun yang ada di dalam tubuh ini saya anggap energi negatif ya. Kita sakit, mau itu sakit kencing manis, mau itu kolesterol, itu energi negatif. Dan itu semua berawal dari sesuatu yang gaib. Yang gaib itu apa? Pikiran. Nah, energi negatif saya sebut Umi ya. Nah, energi negatif itu bisa kita bersihkan melalui yang pertama kita bersuci, yang kedua kita pengakuan tadi i'tiraf. Kita ngakuin bahwa kita salah. Kemudian sholat tobat, yang terakhir dengan sholawat. Saya meyakini sholawat itu bisa membersihkan. Bahkan saya melawan dukun santet sedunia saya dengan sholawat. Saya nggak pernah mundur sejengkal pun dengan dukun santet. Mau dukun santet daerah sini, saya nggak mundur sama saya. Saya tunggu bukan 1 kali 24 jam, 1000 kali 24 jam saya siap. Gitu. Tapi bukan atas nama riya di sini sombong, bukan. Tapi atas nama karena saya dongkol dengan mereka. Orang yang nggak bersalah kenapa? Orang yang nggak berdaya kenapa dibuat seperti ini kan gitu? Kenapa nggak kita aja? Lawannya nggak sebanding gitu. Tuh Mi. Jadi saya sombongnya sama orang-orang yang benar-benar jahat, keji. Saya sombong karena mereka patut disombongin. Jadi dan nanti saya coba cek, insya Allah kalau memang ada kaitannya dengan non medis, ya kita obatin dengan non medis. Tapi kalau memang ada kaitannya dengan medis harus medis. Karena banyak oknum itu bilang kena diabetes, dibilang kena santet, kan repot. Iya kan, repot itu seperti itu. Ya. Dan ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kita terima, kita ikhlas saja Pak, Mas. Ya. Namanya Bang siapa Bang? Saifullah. Asep Saifullah. Asep Saifullah. Oh. Sekarang Bang Asep yang dirasakan apa nih sekarang? Perut. Sekarang yang dirasakan apa? Apa ya? Kenapa? Kaku. Di perutnya. Di perutnya kaku, keras. Oke. Tadi tangan begini, kelihatan Umi. Tuh tangannya tadi sampai begini tuh tangannya. Tadinya kan enggak, ya kan? Sampai begitu tuh tangannya tuh tadi tuh sama Umi perhatikan. Sekarang enggak tuh. Ya. Enggak akan ada gitu. Makanya saya tanya dulu, ada perubahan enggak ketika saya duduk di sini atau apa, merasakan apa, saya ingin tahu dulu. Dan nanti gini Bang, saya akan buktikan Abang ini ada memang gangguan secara non medis atau medis. Jadi biar gak ada dusta di antara kita, dibuktikan. Kalau memang ada gangguan non medis, ketika saya nanti berikan ruwat sholawat nanti saya bacain, itu akan ada reaksi. Ya. Kalau tidak ada, berarti nggak ada. Berarti kita harus yakin bahwa ini medis, murni medis. Tinggal disembuhin dengan medis, jauh lebih baik dengan herbal, itu jauh lebih baik. Gitu. Jadi nggak bisa saya langsung vonis, oh ya ini seperti ini. Memang ini saya rasakan ada energi negatif. Tadi memang. Kelihatan Umi tadi beda banget sih tangannya. Sampai begitu tuh, Mama Umi perhatikan itu. Barusan. Iya. Dan tadinya memang nggak dia bisa. Terus nangis terus, tadinya memang nggak suka nangis. Mudah-mudahan kedatangan saya Allah berikan kehendak biar diangkat penyakitnya Mas ya. Dan kita semua yang di sini mudah-mudahan mendapatkan keberkahan. Ya. Utamanya gini, kuncinya gini. Bang, kuncinya namanya jangan ini biar jawab sendiri ya. Namanya Bang siapa? Asep Saifullah. Saya harus komunikasi sama beliau termasuk yang di dalam beliau ya. Karena kalau seandainya saya gak berhasil komunikasi, nanti yang di dalam beliau nanti gak ada reaksi sama sekali. Itu. Jadi saya kepingin ngobrol sama Bang dulu ya. Jadi gini, kuncinya satu, Bang Asep. Saya panggil Bang Asep ya. Ya. Bang Asep, kuncinya satu, yakin atas kuasa Allah dan berharap ridhonya Allah dan syafaatnya Rasulullah, itu yang utama. Yakin atas kuasanya Allah, berharap ridhonya Allah dan syafaatnya Rasulullah, itu kuncinya. Ya. Saya bukan siapa-siapa, saya nggak punya apa-apa karena yang bisa apa-apa cuma Allah. Dan saya di sini
jangan dibilang saya paranormal dukun, bukan. Saya hanya hamba yang dhaif, hanya kepingin sama hidup saya ini berbuat baik ya. Hidup sekali, kalau kita nggak berbuat baik, nggak bermanfaat untuk orang lain, bagai bangkai hidup kita. Gitu. Saya bukan orang baik saya, tapi saya berusaha untuk berbuat baik, Bang Asep. Itu dengan Allah yang berikan sama saya, cara Allah yang berikan saya untuk membantu setiap orang yang membutuhkan tangan-tangannya Allah. Gitu. Ya, Bang Asep ya. Tapi Bang Asep harus ikhlas. Ada ganjilan di mana sampean itu merasa tertekan, dan ini akhirnya alurnya masuknya seperti ini, Bang Asep. Gitu. Jadi ada musababnya, semua ada musababnya. Ada batin kali unek-unek. Batin maksudnya. Awalnya kerjanya apa, Bang Asep? Ya apa serabutan saya mah, paling lagi kalau lagi di mobil, kalau lagi di kali. Gitu. Terus tiba-tiba sakit gitu aja. Sakit, meriang, cuman gak dirasa. Sempat lama juga tuh, ada sebulan tuh. Sebulan? Gak dirasa, meriang gak dirasa. Ya, oke. Nyampe sekarang baru badan habis kurus. Oke. Dan setiap harinya yang dirasa Bang Asep apa setiap harinya? Cuma perut kenceng. Perut aja ya? Kadang-kadang perih. Oke, siap. Oke. Kalau vonis dokter liver. Ya. Tapi ada pihak-pihak yang lain mengatakan mungkin gangguan gaib gitu ya. Kita sama-sama bimbang. Tapi kita buktikan nanti kalau memang ini ada medis ya, insya Allah ketika saya bantu dengan sholawat ada reaksi nanti, insya Allah. Ini yang di rumah berapa keluarga di sini? Satu keluarga. Anak 2, istri berempat. Oh. Punya anak, Bang Asep? Ada berapa anaknya? Ada 2. Ada 2. Bismillah. Saya boleh nggak duduk di sini? Masuk, duduk ya, naik. Ya. Enggak naik aja. Siap. Dari situ aja Bang Asep, udah aja, santai aja nggak apa-apa. Udah naik ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bang Asep puasa enggak nih? Enggak. Oh, Puasa saya. Anda kalau sehat puasa ya, sama puasa ya. Bapak puasa itu menyehatkan. Ya mudah-mudahan bisa besok sambil puasa sedikit-sedikit. Enggak sehari juga setengah berapa gitu ya. Amin, bisa. Ya bisa puasa. Bisa. Puasa itu menyehatkan, Bang Asep. Jangan sampai kita nggak puasa, sayang. Berarti kalau nggak puasa bisa minum air putih ya, ya. Tapi Bang Oman jangan kepingin ya. Bang Oman masih puasa apa enggak? Ada air putih 1 gelas, ada nggak? Bang Asep, siap sehat enggak? Siap sehat enggak? Siap. Harus senyum. Kalau sama saya harus senyum, kalau nggak senyum susah ini. Sakit terus merepot saya. Gitu. Ya. Usianya berapa sekarang Bang Asep? 44 kalau nggak salah. 44. Kalau istri berapa usianya? Masih 8, 32. 32. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada sayang ayat. Nama lengkap siapa Bang Asep? Asep Saipullah. Nama ibu kandung? Aimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini kipasnya nggak bisa nyalain ya? Bisa. Ada selokan teh. Ini di kamar. Karena energinya Masya Allah. Cabut. Bang Asep, bisa sholawat apa nih? Baca sholawat apa bisanya? Naria bisa nggak sholat Naria? Kami lah. Belum sepotong lagi. Sepotong. Kita coba sholawat asigil. Tahu asigil nggak? Ya. Diikutin aja ya. Ya, ya. Diikutin aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Hadir Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa ashghil li zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil li zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allah Akbar. Allah Akbar. Wah, ada kerisnya ini dalamnya ini. Bahaya. Beneran ya ada kerisnya ini. Oh, dikeluarin kerisnya. Keluarin. Oh. Tapi kalau udah keluar sembuh ya? Iya, iya. Iya, jangan gitu tapi bismillah. Iya, jangan. Iya. Iya. Yakin. Kalau ada kerisnya saya jual. Jadi tadi saya berusaha untuk mengeluarkan energi negatifnya, ya. Alhamdulillah Allah izinin energi negatifnya insya Allah keluar, terangkat melalui sholawat tadi, ya. Ini nanti Bang Asep saya kasih air, ya, kita doa mudah-mudahan air ini bisa membersihkan energi negatif yang ada di dalam, ya. Karena ini sudah alhamdulillah udah mendingan Bang Asep. Ya, nanti Bang Asep bisa ngerasain sendiri ketika minum air nanti. Jadi pelajaran buat kita, sebenarnya Allah itu sayang sama kita. Ini sebenarnya bukan ujian kalau saya, Bang Asep. Apa? Peringatan. Kalau ujian wali-waliullah, nabiullah, ulama Allah baru diuji mereka. Kita nggak pernah ikut sekolah, ikut ujian gimana ceritanya? Kan kita ya. Enggak, kita peringatin aja. Teguran ini ya. Teguran diingetin sama Allah. Woi, sholatmu gimana? Woi, sedekahmu gimana? Woi, sama istri gimana? Sama anak-anak, sama tetangga gitu maksudnya. Makanya dicek hablum minallah, hablum minan nasnya. Hubungannya dengan Allah gimana? Itu tadi. Hubungannya dengan sesamanya gimana? Tengok sama orang tuanya dulu.
Saya pernah salah nggak nih sama orang tua? Yang kedua, tetangga. Keluarga. Saya punya salah nggak nih sama keluarga, sama istri? Udah selesai, beres, minta maaf. Tetangga, teman, udah beres. Kita berusaha minta maaf. Ya. Karena kita diajarin Rasulullah untuk memaafkan. Allah aja maafin. Itu. Jadi mulai sekarang Bang Asep harus semangat. Bang Asep punya tenaga. Bang Asep masih bisa hidup jauh lebih baik. Ya, Bang Asep insya Allah ini akan mulai sehat. Ya, dijaga pikirannya. Ya, karena sebenarnya santet itu awalnya dari keyakinan bahwa santet itu ada. Kalau sampean yakin santet, kena santet, terjadi. Karena Allah sebagaimana prasangka hambanya. Kalau sampean nggak yakin kena santet, insya Allah ya. Nah, sekarang saya tekankan, jangan yakin kena santet. Udah. Nggak ada, anggap aja santet nggak ada. Lebih kuasa Allah daripada santet. Ya, ratakan dukun santet Nusantara yang takut dah. Tanggungan Bang Santet saya. Tanggungan Bang Asep saya. Ya, mungkin nanti ada yang lihat, mungkin kita nggak tahu, ini ternyata dibantu santet. Saya yang nanggung beliau. Ya, jadi insya Allah kalau masalah gaibnya atau masalah di luar dari non medisnya, sampean saya handle, saya bantu. Aman, nggak usah takut. Sekarang berpulang ke Bang Asep harus berpikir sehat, siap, lakukan sholat tobat, ya, sholatnya harus dipaksa, ibadah itu harus dipaksa, karena kalau nggak dipaksa, kapan kita ibadah gitu ya, ya, insya Allah pintu taubat masih terbuka luas, mudah-mudahan mendapatkan taubatan nasuha, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqada bil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa khusnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli malumin lak. Sallu ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa duduk kan? Bisa. Ayo semangat dong. Sudah semangat, sehat. Bismillah. Subhanallah, energinya mulai pulih nih. Masya Allah. Bang Asep, mampu nggak kira-kira ngabisin air segini? Kalau nggak mampu harus separuh. Jadi jangan berhenti saat minum. Kelak. Kalau bisa langsung habis, lebih mantap. Kalau nggak bisa, setengah. Jadi minumnya nggak boleh berhenti. Langsung. Kalau memang nggak mampu langsung berhenti. Bisa. Umi ibu beliau. Mi, saya minta bacaan doa Al-Fatihah sekali, Mi. Ridhoi buat beliau, kesembuhan beliau. Ya. Minum ya.
Bismillah ya. Kalau kata lagi lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pelan. Bismillah, sehat, sehat, sehat. Reaksi apapun dah. Pas aja. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat. Jangan duduk dulu ya. Ada aja. Bismillah. Ya, udah pulang ada. Syahadat sama saya yuk ya. Syahadat ya, banyak syahadat ya. Ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Duduk sambil sandar. Udah, jangan tiduran dulu. Duduk sambil sandar. Oke, Bang Asep, sekarang yang dirasakan apa? Mendingan, lebih enteng, Lebih enteng. kepala juga, mata juga gimana? Lebih enteng. Lebih nyaman. Lebih nyaman ya. Bismillah. Oke. Nanti mungkin ada reaksi mual, muntah, badan gemetar atau apa, lepas saja, bisa ditahan. Mau Kaget gitu ya. jangan kaget, udah bisa. Itu paling berangsur cuma 10-15 menit. Terus seandainya pingin pup, kepingin kencing, jangan ditahan. Karena itu akan mengeluarkan nanti keringatan, nah itu keluar juga. Gitu. Ya. Bang Asep semangat ya. Sholat ya. Harus dilawan. Insya Allah sampai semakin sering sujud, semakin sujud insya Allah. Karena rasa syukur tertinggi kita itu diaplikasikan dengan sujud itu tadi sebenarnya. Bukan alhamdulillah, bukan. Ya dengan saat kita sujud itu. Sujud subhana rabbiyal a'la. Alhamdulillah ya Allah. Makanya ada namanya sujud syukur. Makanya kalau orang nggak pernah sholat berarti dia nggak pernah bersyukur. Artinya apa? Kufur nikmat berarti. Nah, untuk bilang mendalik jangan kita jadi kufur nikmat. Ya, Bang Asep ya. Oke. Bahwa kesehatan itu mahal harganya. Harta yang tertinggi, terhebat, yang luar biasa kita harap sama Allah itu kesehatan ya Umi ya. Iya. Kesehatan. Karena itu bagi saya surga dunia itu kesehatan. Kalau masalah rezeki nomor 2. Rezeki uang dan sebagainya nomor 2. Tapi rezeki utama itu adalah kesehatan ya Bang Asep ya. Selalu berpikir positif Bang Asep ya. Sholat mulai nanti. Saya sangat menjamin, saya berani memastikan nanti atas izin Allah kalau Bang Asep mau sholat tobat, kalau kembali ke Allah, lepaskan semuanya, akui dirinya salah, minta maaf sama siapapun yang pernah melakukan pernah tersakitin, sama sehat insyaallah. Mau ini penyakit medis pun sehat, karena pertolongan Allah itu tanpa batas. Kalau Allah sudah memberikan kun fayakun, wah nggak ada yang bisa ya, rata semua penyakit-penyakit yang nggak baik ya Bang Asep ya. Oke, saudara Samuroso, pesan saya satu, selalu berpikir, berucap dan berperilaku positif Kak, agar alam semesta membentangkan vibrasi positif dalam hidupmu dan keluargamu. Selalu berpikir yang baik, positif, karena Allah sebagaimana prasangkaan hambanya padanya. Selalu berucap yang baik, ucapan adalah doa. Selalu berperilaku yang baik, rubah perilakumu jika ingin hidupmu berubah. Karena apa? Allah nggak akan merubah nasib satu kaum jika kaum tersebut tidak mau merubahnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Soko kabeh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa alaihi wasallam.